Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Saputri dengan NIM 22042062. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang teori budaya organisasi. Nah, maksud dan tujuan saya dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah budaya organisasi dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang definisi teori budaya organisasi. Yang mana teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, mulai dari tindakan, rutinitas, dan percakapan, dan makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Dalam konteks perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi dari perusahaan dalam meraih tujuan serta kekuasaan. Nah, teori budaya organisasi memiliki beberapa asumsi dasar. Yang pertama yaitu anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi. Inti dari asumsi ini adalah nilai yang dimiliki organisasi merupakan nilai standar dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah budaya. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Ketika seseorang dapat memahami simbol tersebut, maka seseorang akan mampu bertindak menurut budaya organisasinya. Kemudian yang ketiga yaitu budaya bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda. Dan interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam. Nah, setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda dan setiap individu dalam organisasi tersebut menafsirkan budaya tersebut secara berbeda. Terkadang perbedaan budaya dalam organisasi justru menjadi kekuatan dari organisasi jenis lainnya. Nah, teori budaya organisasi merupakan landasan yang memahami bagaimana simbol-simbol komunikasi, baik dalam bentuk tindakan, rutinitas, maupun percakapan, membentuk budaya yang unik dalam suatu organisasi. Setiap interaksi dan aktivitas di dalam organisasi memiliki makna yang diberikan oleh individu-individu yang terlibat, dan hal ini membentuk pola-pola perilaku dan norma-norma yang menjadi bagian dari budaya organisasi. Dalam konteks perusahaan, budaya organisasi bukan hanya sekedar pola perilaku atau rutinitas, tetapi juga merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan mempertahankan sebuah kuasaannya. Yang mana budaya organisasi yang kuat dan terdefinisi dengan jelas dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam mencapai keunggulan kompetitif, memotivasi karyawan, serta meningkatkan kinerja dan membangun identitas perusahaan yang kuat di mata stakeholder. Dengan demikian, memahami dan mengelola budaya organisasi menjadi kunci penting bagi keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan bisnisnya. Kemudian, teori budaya organisasi merupakan asumsi-asumsi dasar yang mendasari pemahaman tentang bagaimana budaya terbentuk, dipertahankan, dan diinterpretasikan dalam konteks organisasi. Pertama, asumsi bahwa anggota-anggota organisasi berkontribusi dalam menciptakan dan memelihara persepsi bersama mengenai realitas organisasi menyuruti pentingnya pemahaman bersama terhadap nilai-nilai yang dianggap oleh organisasi. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai pilar utama yang membentuk identitas dan karakteristik budaya organisasi yang secara kolektif memandu perilaku dan keputusan dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu asumsi tentang pentingnya penggunaan dan interpretasi simbol menekankan peran simbol-simbol dalam membentuk budaya organisasi. Simbol ini dapat berupa kata-kata, lambang, ritual, atau bahkan norma tertentu yang dipahami oleh anggota organisasi. Kemampuan untuk memahami, menginterpretasikan simbol-simbol ini menjadi kunci dalam memahami budaya organisasi dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu asumsi bahwa budaya organisasi bervariasi antar organisasi dan bahkan di dalam organisasi yang sama menyoroti kompleksitas dan dinamika budaya organisasi tersebut. Setiap organisasi memiliki budaya yang unik yang mencerminkan secara sejarah, nilai-nilai pendiri, dan pengaruh lingkungan eksternal. Selain itu, dalam organisasi, individu dapat menginterpretasikan budaya tersebut secara berbeda, tergantung pada latar belakang, pengalaman, dan perspektif mereka sendiri.
Perbedaan ini tidak hanya memperkaya budaya organisasi, tetapi juga dapat menjadi sumber kekuatan dan inovasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lainnya. Dengan demikian, teori budaya organisasi memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai, simbol, dan interpretasi bersama membentuk budaya organisasi yang mempengaruhi budaya organisasi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan terus berkembang seiring dengan evolusi organisasi dan interaksi antar individu-individu di dalamnya. Nah, terkait penjelasan saya tadi tentang teori budaya organisasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori budaya organisasi menggambarkan bagaimana nilai-nilai, simbol, dan interpretasi bersama membentuk budaya yang unik dan suatu organisasi. Nah, budaya ini mempengaruhi perilaku, kinerja, dan identitas perusahaan. Dengan memahami dan mengelola budaya organisasi, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif, memotivasi karyawan, dan mencapai tujuan bisnisnya. Oleh karena itu, budaya organisasi menjadi kunci penting dalam kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan. Nah, mungkin hanya itu penjelasan saya terkait tentang teori budaya organisasi. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan banyak maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.